Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Kristopu. Di video kali ini sebenarnya terinspirasi dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Mungkin ada juga yang bertanya, Kak atau Bang, bikin video atau ngedit videonya pakai aplikasi apa gitu ya, dan cara ngeditnya gimana gitu ya. Nah, saya terinspirasi dari pertanyaan teman-teman. Jadi mungkin akan saya buatkan setiap sebulan sekali ya. Tapi ini saya mau lihat ya teman-teman antusias atau tidak ya. Mudah-mudahan sih antusias. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong kasih like-nya supaya saya juga jadi semangat ya untuk membuat video seperti ini di setiap bulannya ya teman-teman. Saya akan membuat video tentang editing video ya. Jadi editing video ini saya gunakan iMovie sebagai aplikasi utama dalam editing video saya di channel saya ini. Dan bagaimana cara-cara saya mengedit video setiap bulannya gitu ya. Nanti saya akan share kepada teman-teman setiap bulan cara mengedit video di channel ini menggunakan aplikasi iMovie. Jangan lupa juga untuk subscribe, bantu saya terus untuk memperbesar channel ini supaya juga saya semakin semangat untuk membuat video. Kita langsung saja. Seperti yang kalian ketahui bahwa buat kalian yang pengguna iPhone ya, jangan hanya punya iPhone-nya saja, tapi nggak pernah kalian maksimalin. Karena iPhone ini sendiri punya kapasitas atau fitur-fitur yang sangat mumpuni sekali untuk mengedit video ya. Jadi selama ini juga saya sering selain ngedit di laptop, saya juga ngedit di iPhone ya. Di iPhone yang saya punya, ini adalah iPhone 12. Saya bisa maksimalin untuk ngedit video, terutama video-video yang ada di channel ini. Oke teman-teman, nah sebelum kita belajar, teman-teman juga perlu ketahui bahwa iMovie adalah aplikasi yang sudah diberikan secara gratis di iPhone. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Untuk aplikasi yang saya informasikan pada hari ini, tempat kita belajar bersama hari ini, sama sekali tidak berbayar. Jadi free. Kalau kalian punya iPhone, pasti kalian punya aplikasi iMovie di iPhone kalian. Nah, kenapa saya memilih aplikasi iMovie, teman-teman? Yang pertama, aplikasi iMovie ini mudah sekali untuk dioperasikan. Jadi buat kalian pemula, ya buat kalian yang baru memulai membuat channel, atau kalian juga punya tugas sebagai editing gitu ya, iMovie adalah salah satu aplikasi yang menurut saya sangat simple. Walaupun kalian nggak boleh berekspektasi terlalu besar ya, karena tetap saja aplikasi di handphone atau di smartphone pasti punya batasan tertentu. Jadi mungkin nggak bisa terekspektasi seperti aplikasi mungkin Adobe Premiere gitu ya, karena device-nya kecil teman-teman. Jadi kalian juga jangan terlalu berekspektasi wah harus punya aplikasi yang pro banget gitu ya. Enggak, buktinya saya juga mengedit video di channel ini menggunakan aplikasi iMovie. Yang simpel-simpel saja, yang penting kita bisa kuasai. Nah, berhubung di sini saya menggunakan iPhone 12, teman-teman juga bisa praktekkan di iPhone apa saja. Jadi jangan khawatir apakah nanti saya menggunakan masih pakai iPhone 6s Kak, gimana nih? Masih mumpuni nggak untuk menggunakan iMovie? Masih sangat mumpuni teman-teman. Buat teman-teman juga pengguna iPhone yang jadul-jadul, yang lama-lama, itu aplikasi iMovie ini masih bisa kalian gunakan di iPhone kalian. Oke, di tutorial hari ini mungkin nggak banyak yang akan saya bahas dulu ya teman-teman. Tapi nanti setiap bulannya akan terus ada keberlanjutannya. Mudah-mudahan ya teman-teman jangan lupa untuk kasih like-nya supaya semakin semangat. Nah, yang hari ini kita akan pelajari yang pertama adalah bahwa di aplikasi iMovie sebenarnya ada beberapa fitur yang juga kalian harus kenali terlebih dahulu. Ini dia adalah tampilan utama dari aplikasi iMovie yang ada di iPhone kalian. Jadi untuk iMovie yang terbaru di sini ada beberapa fitur terbaru ya di Start New Project-nya. Kalian bisa pilih Magic Movie. Magic Movie ini adalah secara otomatis kalian hanya pilih saja mana video-video yang mau kalian edit, nanti akan secara otomatis akan dieditkan gitu ya, akan disesuaikan dengan layer-layer yang ada di iMovie. Nah, kemudian ada storyboard juga. Storyboard ini juga sama ya, use beautiful template. Jadi sudah ada template yang terbuat atau sudah dibuat secara otomatis. Sedangkan untuk fitur movie, di sini fitur movie adalah fitur yang kita buat secara manual teman-teman. Nah setelah itu kita akan menggunakan fitur movie saja ya teman-teman, supaya teman-teman makin hebat nih menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam editing video di iMovie ini. Jadi kalau kalian sudah masuk di sini, kalian akan diarahkan ke momen
atau diarahkan ke galeri video-video yang ada di galeri handphone kalian. Kemudian kalian tinggal create movie saja. Nah, seperti ini adalah tampilan dari layer atau tampilan dari seperti worksheet-nya gitu ya, untuk kalian kerjakan semua editing video kalian ya, video-video yang akan kalian edit gitu ya. Nah, kalian tinggal klik saja tanda plus yang ada di ujung kiri ini, dan kalian bisa masukkan beberapa file yang kalian bisa masukkan, bisa foto, video ya, album, kemudian background, ada audio juga, atau kalian mau ngambil langsung dari kamera kalian, dan kalian juga bisa ambil dari file ya, yang di bagian bawah ini kalian bisa ambil dari file. Jadi kalian bisa pindahkan file-file yang ada di PC kalian ke dalam file yang ada di iPhone kalian. Nah, karena kita mau ngedit video, jadi kita ambil dulu yang video ya teman-teman. Nah, saya mau ambil satu contoh untuk satu buah video ya, karena kemarin saya habis ngetes iPhone 13, saya mau ngedit iPhone 13 ya, video iPhone 13. Nah, di sini ketika kalian memilih satu video, di sini kalian bisa langsung ngedit ya. Nah, karena ini adalah video yang sebenarnya hanya beberapa detik saja gitu ya, hanya footage kecil gitu ya, hanya 5 menit, hanya sekitar 5 detik saja. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fitur-fitur apa saja sih yang ada di iMovie ya. Nanti selanjutnya kita akan belajar dengan metode yang lain, atau kita akan mengenal bagian yang lain dari iMovie. Tapi hari ini cukup di fitur-fitur apa saja kita kenali ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa fitur, atau di sini ada beberapa menu ya. Di sini ada tanda plus. Tanda plus ini adalah kalau kalian mau menambahkan video atau foto gitu ya di dalam galeri kalian. Nah, cara menambahkannya pun ada caranya teman-teman. Jadi kalau kalian klik, kalian bisa ngintip dulu ini videonya seperti apa dengan menekan tombol play. Nah, setelah kalian yakin bahwa ini adalah footage yang mau kalian masukkan, kalian tinggal klik plus. Begitu ya. Jadi masuklah 2 video di dalam layer kalian seperti ini. Nah, itu adalah fitur penambahan footage ya, teman-teman ya. Baik footage video, baik footage foto, ataupun kalian bisa menambahkan audionya. Nah, lalu ini di sini ada logo rewind begitu ya. Logo rewind ini sebenarnya adalah ketika kalian sudah menambahkan dan kalian ingin kembali ke bagian awal dari video ini, kalian tinggal tekan yang rewind saja. Jadi dia akan kembali ke bagian part pertama dari video kalian. Nah, kemudian di sini ada play. Play ini adalah kalian ingin melihat hasil atau preview dari editing kalian. Nah, kemudian di sini ada back. Kalau back ini adalah seperti undo gitu ya, teman-teman. Kalian bisa klik supaya fitur yang tadi atau video yang tadi di sini sudah hilang ya. Jadi cuma ada satu video saja. Tadi ada 2 video. Karena tadi saya sudah tekan back atau undo, jadi video yang tadi sudah hilang. Begitu ya, teman-teman. Ini adalah fitur-fitur yang perlu kalian ketahui. Kemudian ada beberapa fitur juga, atau ada tools juga yang ada di bagian bawah. Di tools bagian bawah ini ada beberapa juga. Di sini ada split ya. Split ini untuk membagi atau memotong video kalian ya. Kalau kalian tekan split, maka di bagian video ini bisa kalian potong nih teman-teman ya. Jadi dia tetap nyambung tapi ada bagian yang dipotong. Nah, misalnya nih, kalau kalian nggak mau mengambil bagian yang ini, kalian tinggal split seperti ini. Dan yang bagian yang ini kalian bisa hapus. Seperti itu ya teman-teman. Nah, gunanya split itu untuk seperti itu ya, untuk menghapus bagian yang mungkin kalian tidak inginkan untuk masuk di dalam video kalian. Tapi kalau kalian juga mau melakukan secara manual, itu bisa. Kalian tinggal gesek saja seperti ini di bagian yang kalian ingin split. Nah, dia langsung tersplit seperti ini teman-teman, secara otomatis. Begitu kalian split menggunakan jari kalian. Nah, itu dia. Kemudian detach ini adalah untuk memindahkan file dari video dengan audionya terpisah, teman-teman. Jadi audio dengan videonya terpisah seperti ini, ada 2 layer ya. Ada layer pertama ini adalah video, layer yang kedua di sini adalah audionya, teman-teman. Nah, itu adalah fungsi dari detach ya, teman-teman. Nah, saya kembalikan lagi ya. Kemudian, kalau duplicate,
ya. Di sini ada fitur duplicates. Duplicates ini adalah untuk mengcopy ya, mana file yang mau kalian duplicate. Di copy. Jadi ada dua file seperti ini, tapi sama ya, seperti copy paste ya, teman-teman ya. Nah, ini saya hapus lagi. Itu dia fitur detach ya. Nah, jadi untuk cut atau split ini sebenarnya ada beberapa pilihan. Nah, fitur yang kedua di sini adalah untuk membuat video kalian itu lebih cepat atau lebih lambat gitu ya, atau bikin slow motion tuh bisa ya. Kalian bisa bikin slow motion. Kalau kalian arahkan ke sebelah kiri seperti ini, maka videonya akan semakin lambat ya. Tentu kalau semakin lambat videonya durasinya juga akan semakin lama, teman-teman. Nah, ini dia akan slow motion. Tapi kalau misalnya mau bikin lebih cepat, bisa nggak? Bisa 2 kali percepatan. Ya, untuk di iMovie ini bisa 2 kali percepatan, teman-teman. Nah, jadi videonya kalau dipercepat, maka video durasinya juga akan semakin lebih cepat. Nah, kalau kalian mau kembalikan normal, kalian tinggal kembalikan lagi ke titik normalnya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu adalah untuk kecepatan dari video kalian. Kalau kalian mau bikin slow motion atau bisa bikin lebih cepat juga bisa diatur di dalam tools yang ada di bagian bawah. Nah, kemudian di sini adalah tools audio. Nah, di tools audio ini kalian bisa memperbesar suaranya, ya suara dari video kalian, atau memperkecil dari video kalian suaranya. Kalian bisa kecilkan juga seperti ini, seperti itu. Dan itu adalah fitur audionya. Nah, kalau misalnya kalau kalian bikin video kan bisa juga kalau kalian masukin audio ke bagian bawah gitu ya, ada musiknya, sedangkan suara kalian dipadukan, maka harus ada yang dikecilkan ya, seperti itu. Tapi itu nanti di pertemuan selanjutnya ya, teman-teman. Nah, kemudian ada fitur teks. Di sini ada macam-macam fitur teks ya, teman-teman. Kalian bisa masukkan beberapa fitur teks. Nah, misalnya saya mau masukkan fitur yang ini ya. Ini adalah fitur split ya namanya. Misalnya saya mau masukkan iPhone 13. Seperti ini. Nah, ini bisa kalian atur. Kalian mau taruh di bawah atau mau taruh di atas seperti ini, itu bisa, teman-teman. Ya, jadi tinggal diatur saja. Nah, dia akan muncul di atas. Nah, kalau misalnya kalian ingin dia muncul dan cukup lama gitu ya, kalian tinggal atur saja kecepatannya, teman-teman. Jadi bisa saja. Nah, misalnya saya hapus dulu ya. Nah, ini bisa kalian buat seperti ini, karena dia akan muncul terlalu lama atau terlalu cepat. Nah, kalian bisa split dulu bagian mana yang kalian mau masukkan, gitu ya. Misalnya saya masukkan di bagian tengah ini ya, teman-teman. Saya sudah split nih ya, menjadi 3 bagian dari satu video tadi. Nah, saya ingin masukkan teksnya ada di sini, gitu ya. Saya ingin masukkan ada di sini. Nah, saya masukkan tadi yang split. Oke, lalu saya edit. Saya masukkan kalimatnya di sini iPhone 13. Nah, setelah saya masukkan, saya ingin masukkan naikkan di sini. Nah, saya pengennya teks itu muncul terus selama bagian ketiga ini muncul. Kalian tinggal klik aja 3 titik yang ada di bagian bawah. Nah, kalian masukkan di sini full clip duration. Kalian aktifkan full clip duration. Lalu setelah kalian aktifkan, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, dia akan muncul selama video itu muncul, selama bagian video itu ada. Nah, setelah melewati, dia akan hilang, teman-teman. Dan ketika di awal juga dia akan ada, ketika di awal dia belum ada, belum ada. Kemudian nanti begitu di bagian tengah, dia akan muncul iPhone 13 seperti ini. Lalu nanti di bagian akhir dia juga akan hilang, seperti itu, ya teman-teman. Oke, itu dia. Ada beberapa fitur-fitur ya. Kalian sudah mengenal beberapa fitur yang ada di bawah. Dan yang terakhir di sini adalah filter ya. Untuk video kalian mau banyak sekali, ada beberapa filter ya. Di sini ada comic mono, ada BNW, dan kemudian ada blast juga. Ada berbagai macam filter ya. Tapi saya rasa ini jarang pasti akan kalian gunakan ya. Nah, beberapa filter ini bisa kalian gunakan untuk di aplikasi iMovie ini bisa dengan mudah kalian. Tapi untuk filternya memang terbatas sekali ya. Menurut saya belum terlalu banyak. Untuk filter-filter yang bagus pun nggak banyak ya. Seperti itu, teman-teman.
Oke, mungkin itu saja ya untuk hari ini. Kita akan terus secara berkelanjutan untuk belajar tentang aplikasi iMovie ini. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi yang lain ya. Banyak juga ada aplikasi-aplikasi yang berbayar. Tapi untuk aplikasi iMovie ini karena harganya juga gratis gitu ya, kalian dapatkan dengan percuma, tentunya akan semakin semangat juga untuk mengedit videonya teman-teman. Kalian nggak ada keterbatasan yang lain, bisa langsung edit di iPhone kalian. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu referensi buat teman-teman yang mau menjadi content creator dan kalian mau memproduksi video untuk channel YouTube ataupun sosial media. Aplikasi iMovie ini bisa jadi satu pilihan buat kalian ya. Jangan lupa untuk kasih like supaya saya semakin semangat juga untuk membuat konten untuk editing video menggunakan iMovie ya teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya Chris Tepu, sampai jumpa.